Hai, selamat datang di channel Pirangi. Setelah gua pakai iPhone SE 3 selama kurang lebih akumulasi 2 tahun, gua tiba-tiba kepikiran. Gimana ya rasanya pakai iPhone SE generasi pertama, alias the OG? Jadi, gua akhirnya cari dan ketemu satu unit iPhone SE first gen yang kondisinya masih mulus banget. Memang sih, dusnya udah nggak ada, tapi bodinya mulus, nggak banyak lecet, dan anyway, gua dapat warnanya rose gold, yang katanya warna ini banyak diburu kolektor. Storage-nya 64 GB, jadi cukuplah buat sekedar foto-foto dan simpen musik offline. Dan di video ini, gua bakalan cerita gimana rasanya 7 hari hidup bareng iPhone SE generasi pertama alias The OG di tahun 2025. Kalau lo pernah nonton video gua soal iPhone SE 3, gua sempat cerita tentang si AA yang beli iPhone SE 3 gua. Dia dulu pakai iPhone SE 1 ini. Ngecasnya katanya bisa sampai 5 kali sehari. Tapi dia tetap setia buat pakai. Dan itu gue bikin penasaran, kalau dipakai di tahun 2025 gue coba lagi, rasanya bakal kayak apa? Nah, sekarang saatnya gue buktiin sendiri. Oke, sedikit sejarah mungkin ya biar kita bisa ngerti konteksnya. iPhone SE itu pertama rilis di Maret 2016. Secara desain ini adalah bodi iPhone 5S, tapi dalamnya setara dengan iPhone 6S. Waktu itu Apple bikin untuk orang-orang yang nggak suka layar besar kayak gua mungkin, tapi tetap mau performa yang terbaru. Dan desainnya ini yang disebut warisan terakhir dari Steve Jobs. Walaupun secara teknis iPhone 4S adalah yang terakhir diperkenalkan langsung oleh beliau di panggung. Tapi iPhone 5 dan 5S itu masih dirancang di bawah arahan dan prinsip desainnya. Jadi bisa dibilang SE First Gen ini adalah desain era Jobs yang dipertahankan sampai tahun 2016 oleh Apple. Dan setelah itu nggak ada lagi iPhone yang sekecil dan sesimpel ini. Sungguh disayangkan. Yap, pas pertama kali gue pegang, sumpah ini enak banget, estetik banget, dimensinya kecil, tipis, ringan. Beda banget sama iPhone zaman sekarang yang kalau jatuh ke muka mungkin bisa bikin gegar otak. Ini gue coba bandingin sama Galaxy A55. Gue speechless. Sebeda itu ukuran HP yang selisih umurnya hampir 10 tahun. Teknologi ya. Tapi kalau dibandingin sama iPhone 7 atau iPhone SE 3 sih masih mirip-mirip ya dimensinya. Warnanya rose gold, ini juga punya daya tarik sendiri. Dan kalau lo pakai, kayak ada statement, gue nggak butuh yang baru, gue butuh yang klasik. Bahkan penjualnya udah bilang, jangan beli ini untuk dipakai sebagai handphone utama. Jadi dengan purpose buat estetik aja katanya. Dan ya gue setuju. Selama seminggu ini gue pakai SE itu buat foto-foto lucu, buat denger musik offline via headphone kabel. Biasanya kalau lagi olahraga gue pakainya. Dan sesekali mungkin buka catatan atau kalender. Gue sengaja nggak install banyak aplikasi karena ya memang percuma juga. Banyak aplikasi baru yang udah nggak support iOS yang dia punya. Dan ya bener kata penjual, HP ini cuman buat secondary device aja. Satu kata, nyaman. HP ini enak banget digenggam. Kalau gue lagi ngetik, walaupun layarnya kecil nggak jadi masalah karena gue jarang ngetik juga ya. Buat browsing ringan atau cek foto, ukurannya justru bikin tangan nggak pegel. Baterainya tapi jangan berharap apa-apa. Kalau aktif ya paling cuma beberapa jam, tapi kalau standby bisa tahan seharian. Cuman mungkin untuk unit yang gue dapat ini, baterainya masih bagus banget. Kalau kita cek dari penggunaan gue di hari pertama, gue cuman dengar musik dengan wifi nyala, gue charge di sekitaran 70% sampai 50% itu bisa sampai penggunaan 5 jam. 5 jam untuk dengar musik ya. Tapi intinya untuk pemakaian seperti ini, yang nantinya mungkin gue akan pakai tanpa jaringan sama sekali termasuk wifi, bluetooth, ini masih usable buat denger lagu offline, buat foto lucu-lucu. Dan yang bikin gue happy, dia masih punya headphone jack. Ada kepuasan tersendiri lah kalau kita denger lagu pakai kabel. Beda view-nya sama wireless. Lebih estetik aja gitu, gak gimana-gimana juga sih sebenarnya. Gue juga pakai iPhone ini buat dumb phone waktu nge-gym atau olahraga, karena pegangnya effortless. Dan emang karena gue gak pakai koneksi internet apapun, rest antar set itu bisa lebih efisien karena nggak terlena sama handphone. Kadang niatnya kan kita istirahat sebentar sambil main handphone, taunya bablas. Oke, sekarang kita lihat hasil fotonya. Dan jujur sebenarnya hasilnya untuk low light ya terutama tidak bisa dibandingkan sama handphone zaman sekarang.
Bahkan mungkin lebih bagus Android 1-2 jutaan kayaknya. Karena foto low light mode juga banyak noise-nya ya. Tapi balik lagi ya, tentang kamera bagi lo itu apa? Walaupun mungkin hasilnya nggak setajam handphone zaman sekarang, fiturnya yang juga minim, noise-nya banyak, warnanya masih natural, dan hasilnya yang nggak terlalu bagus ini justru yang bikin fotonya punya vibes yang old school, mungkin. Oh ya, rencananya gue mau bikin vlog pakai iPhone SE OG ini, biar kita bisa tes seperti apa hasil videonya, dan sekaligus nanti mungkin kita akan tes baterainya untuk pemakaian video yang lama. iPhone SE OG ini udah mulai jarang ditemuin dalam kondisi yang sehat, apalagi kalau nyari yang mulus dan baterainya belum jebol total. Banyak kolektor gadget atau penggemar Apple yang hunting HP ini buat dikoleksi. Bahkan ada orang yang rela beli mahal hanya demi dapat warna dan kondisi yang sesuai. Gue pribadi senang banget punya unit ini, terima kasih ke penjualnya bisa menjaga handphone ini dengan baik, walaupun nggak jadi daily driver. Tapi ini kayak punya artefak sejarah Apple di tangan. Dan gue juga pernah dengar kata-kata dari David Gadgetin, pada dasarnya handphone, laptop, gadget itu cuman tools, alat untuk manusia bekerja. Tapi karena kita hidup berdampingan sama mereka setiap hari, mereka itu kayak punya jiwa. Bisa bikin kita nostalgia. Gue sering banget baca komentar di video-video gue. Ada yang bilang handphone lamanya itu adalah peninggalan orang tua. Ada yang ceritain handphonenya dipakai di waktu momen-momen besar dalam hidup. Dan itu bikin gue jadi mikir, gadget itu bukan sekedar benda mati. Dia nyimpen cerita. Jadi seminggu bareng iPhone SE OG ini, walaupun gak jadi handphone utama, dia tetap kasih gue pengalaman yang unik. Kecil, nyaman, estetik, dan mungkin penuh kenangan untuk beberapa orang. Buat gue, ini bukan soal performa, tapi soal perasaan waktu pegangnya. Kalau lu ketemu unit yang masih bagus dan lu tipe orang yang suka nostalgia, ambil aja. Mungkin ada barang yang berharga di hidup lu, tapi dengan berbagai faktor waktu itu memaksa lu buat jual barang tersebut. Seiring berjalannya waktu, ekonomi lu mulai membaik dan lu pengen nostalgia, lu bisa beli lagi. Bukan untuk dipakai tiap hari, tapi untuk disimpan dan dikenang. Seperti biasa, sampai jumpa di video berikutnya.